Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Suci Harlin Daulay dari kelas TIP 2301. Di sini saya akan mempresentasikan materi 9 dari mata kuliah kriptografi yang berjudul kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Sebelum membahas kriptografi simetris dan asimetris, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik untuk mengamankan informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Dalam kriptografi terdapat dua istilah penting, yaitu plain text, pesan asli yang masih dapat dibaca, dan ciphertext, yaitu pesan yang sudah diubah menjadi bentuk yang sulit dipahami melalui proses enskripsi. Agar pesan dapat dibaca kembali, dilakukan proses deskripsi menggunakan kunci tertentu. Kemudian untuk tujuan kriptografi. Tujuan utama dari kriptografi bukan hanya menyembunyikan pesan, tetapi juga menjaga keamanan informasi secara menyeluruh. Pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan, yaitu memastikan hanya untuk pihak yang berhak dapat membaca data. Kedua adalah integrity, yaitu memastikan data tidak berubah selama proses pengiriman. Ketiga ada authentication, yaitu memastikan identitas pengirim benar. Dan yang terakhir ada non-repudiation, yaitu mencegah pengirim menyangkal bahwa ia pernah mengirim pesan tersebut. Kemudian untuk pengertian kriptografi simetris. Kriptografi simetris merupakan metode kriptografi yang menggunakan satu buah kunci. Artinya, kunci yang digunakan saat menginskripsi pesan adalah kunci yang sama dengan yang digunakan untuk membuka pesan tersebut. Sebelum mengirim data, pengirim dan penerima harus memiliki kunci rahasia yang sama. Apabila kunci tersebut diketahui orang lain, maka keamanan pesan menjadi berkurang. Selanjutnya untuk cara kerja dari kriptografi simetris. Caranya cukup sederhana. Pesan asli atau plain text dienskripsi menggunakan sebuah kunci sehingga berubah menjadi ciphertext. Setelah sampai kepada penerima, ciphertext tersebut dibuka kembali menggunakan kunci yang sama sehingga menjadi plain text. Karena menggunakan satu kunci, prosesnya relatif cepat. Kriptografi simetris memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah proses enkripsi dan deskripsinya lebih cepat, sehingga cocok digunakan untuk file berukuran besar. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu pengirim dan penerima harus bertukar kunci secara aman. Apabila kunci tersebut diketahui pihak lain, maka seluruh isi pesan dapat dibaca. Selanjutnya untuk pengertian kriptografi asimetris. Berbeda dengan metode sebelumnya, kriptografi asimetris memiliki dua buah kunci. Yang pertama disebut public key, yang boleh diketahui oleh siapa saja. Sedangkan untuk yang kedua disebut private key, yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Public key digunakan untuk menenskripsi pesan, sedangkan private key digunakan untuk membuka pesan tersebut. Cara kerja dari kriptografi asimetris. Misalnya saya ingin mengirim pesan kepada seseorang. Saya menggunakan public key milik penerima untuk mengenkripsi pesan. Setelah pesan diterima, hanya private key milik penerima yang dapat membuka pesan tersebut. Oleh karena itu, metode ini jauh lebih aman dibanding metode simetris. Jika dibandingkan, kriptografi simetris lebih unggul dalam kecepatan sehingga banyak digunakan untuk mengenkripsi file berukuran besar. Sedangkan kriptografi asimetris memiliki keamanan yang lebih tinggi karena menggunakan dua kunci yang berbeda. Dalam prakteknya, kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan agar mendapatkan kecepatan sekaligus keamanan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kriptografi banyak digunakan. Contohnya pada aplikasi WhatsApp yang menggunakan enkripsi agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Selain itu, transaksi internet banking, website, email, hingga VPN menggunakan teknologi kriptografi untuk menjaga keamanan data pengguna.
Sebagai kesimpulan, kriptografi merupakan teknologi yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci sehingga lebih cepat, sedangkan kriptografi asimetris menggunakan dua kunci sehingga lebih aman. Dalam implementasinya, kedua metode ini sering digunakan secara bersamaan agar sistem memperoleh keamanan yang lebih tinggi sekaligus tetap memiliki performa yang baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi yang saya jelaskan, saya minta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.